Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya dengan John Nyelindung di acara Ngosek. Baik, nah kali ini kita berada di arena sirkuit Gelora Bung Tomo Surabaya. Nah, ada apa di sini? Tentunya dengan acara di test drive atau pengujian mobil listrik Garuda Wijaya karya anak-anak SMK Wijaya Putra. Nah, telah hadir di samping saya narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Kita akan mengorek-ngorek semuanya ya. Tapi yang pasti saya harus mengingatkan tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker atau face shield, dan yang pasti rajin cuci tangan dulu. Oke, selanjutnya kita sapa dulu narasumber yang pertama kita ada Bapak Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri yang terhormat pada Bapak Dr. Indra Prasetyo MM. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang ya. Gimana kabarnya, Pak? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Ini Pak Indra ini adalah orang yang penuh semangat ini. Kita buktikan nanti semangatnya seperti apa ya. Oke. Yang kedua dari tim Molina. Apa itu Molina? Mobil Listrik Nasional dari Institut Teknologi 10 November. Nah, di mana itu? Nanti aja kita tanya langsung. Selamat pagi, Gus. Pagi, ya, pagi, Gus. Dan juga ada tim Molina yang lain dari Bapak Sabto. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Semangat, Pak. Tapi ini dari ITS malu-malu. Kenapa malu-malu? Ya. Nggak tahu ini. Di hari Sabtu kenapa malu-malu? Oke ya. Baik. Dari gini, saya mau bertanya dulu kepada tim Molina dulu nih. Siap. Nah, dari Pak Agus ya. Saya panggil Pak Agus ya. Iya, iya. Kemudian saya panggil Pak Sabto dan ya. Pak Indra, langsung panggil Pak Indra. Oke. Dari Pak Agus, ini kan ada test drive ya, atau pengujian mobil listrik yang bernama Garuda Wijaya dari SMK Wijaya Putra. Ini murni karya anak-anak sendiri. Dari Pak Agus tadi sudah mencoba? Oh, belum. Oh, belum coba. Berarti habis ini mencoba ya. Siap. Nah, oke. Kalau dari pandang Molina terkait dengan mobil listrik ini, bagaimana Pak Agus dari jenengan? Saya apresiasi sekali bahwa ini menjadi media atau sarana anak-anak untuk bisa belajar sebenarnya kan. Belajar secara langsung mengenali kendaraan listrik itu seperti apa. Tidak menutup kemungkinan itu Indonesia tinggal menunggu waktu saja kendaraan listrik itu akan meluncur di jalanan Indonesia. Tentunya nanti ketika kendaraan listrik sudah meluncur di Indonesia ya pastinya kurikulum di SMK ataupun kurikulum di SMA ataupun di kejuruan nanti pasti ada materi tentang kendaraan listrik. Pasti itu suatu saat pasti itu. Ya. Karena kan sekarang materi internal combustion engine ada. Ya. Nanti kendaraan listrik pasti ada juga. Nah, ini saya apresiasi SMK Wijaya Kusuma ini menginisiasi dan memberi kesempatan pada SMA siswa-siswanya untuk bisa langsung belajar berkenalan langsung dengan kendaraan listrik. Itu saya apresiasi sekali. Wah, baik, terima kasih nih dari Pak Agus, luar biasa ini. Nah, itu dari Pak Agus Molina. Sebelumnya dikenalkan dulu, Molina itu apa sih? Oke. Ya. Molina itu sebenarnya sebuah konsorsium. Dulu itu waktu Pak SBY itu memberi istilah program untuk pengembangan kendaraan listrik nasional. Saat itu ditunjuk UGM, ITS, ITB, UI, sama UNS. 5 perguruan tinggi ini ditunjuk, masing-masing diberi tanggung jawab. Kira-kira ITS bagian apa, UNS bagian apa, ITB apa. Dibentuklah konsorsium Molina itu, mobil listrik nasional. Kebetulan ITS di bidang Molina. Ya, di mobil bidang listrik nasional gitu. Betul, di bidang ininya. Kami di bidang di komponen utamanya kendaraan listrik. Nanti tanya lebih lanjut ini mungkin Mas Sabto ini sudah penasaran menjawab. Oke, sebelumnya ini bagaimana kalau pendapatnya dari Bapak Ketua Yayasan ini terkait mobil listrik? Saya tadi sempat melihat bahwasanya beliau ini sudah mencoba mengelilingi sirkuit dengan mobil listrik nasional. Ini mobil listrik nasional Garuda Wijaya ini. Garuda Wijaya Pak sudah dicoba atau dites drive oleh Pak Indra ini. Bagaimana menurut Pak Indra ini? Kalau kendaraan yang bergerak itu dua sisi. Dua sisi. Pertama adalah akselerasi untuk bergerak, yang kedua untuk menghentikannya.
Kalau bisa jalan nggak bisa berhenti bahaya. Bahaya itu. Ya kan? Mungkin pernah mengendarai yang bergerak belum bisa berhenti, Pak. Makanya itu kan secara umum. Iya. Makanya ketika saya coba ini tadi, saya coba jalannya seperti apa. Iya. Jadi akselerasinya untuk kendaraan listrik cukup bagus. Iya, betul. Ya kan? Spontan. Jadi spontan dia, Spontan, ya. spontan. Jadi diinjek langsung. Diinjak langsung Ya, jalan ya. jadi kalau fosil itu kan ada dua ya, ada bensin ya, Bensin disebut sama ada diesel. diesel. Ya. Nah, itu memang kalau diesel itu relatif, kalau yang lama itu tidak spontan. Kalau Iya. sekarang diesel spontan. Beda kalau ini saya coba listrik tadi spontan. Spontan. Dan karena baru nyoba pertama, tadi saya coba sampai 47 km per jam. 47 bisa sampai kecepatan segitu, Iya. Pak ya. Ya, karena yang kedua, isok ngerem ora kan itu ya. Nah, ini bahaya ini kalau banter-banter kan isok ngerem wong sakmono kayaknya. Bablas gitu Selesai ya. sudah nanti. Jadi sampai 47, jadi yang dua sisi tadi memang bisa ngerem gitu. Tapi mungkin kemampuan remnya harus lebih ya, tapi begini kembali bahwa SMK itu kan jargonnya SMK bisa. Ya. Jadi kan tenaga teknis ya Mas ya. Iya. Teknis, sementara sekarang ini market atau pasar nasional tuh masih fosil. Ya. Tetap anak-anak belajar itu, tapi long term memang Ya. desainnya itu nanti ke elektrik. Betul. Artinya anak-anak juga siap ketika pasar itu sudah bergerak menjadi elektrik. Jadi mereka bisa tahu tentang mulai dari motornya dan sistem-sistem yang lain. Itu yang dibutuhkan teknis mereka bisa. Jadi dimanapun tempat pekerjaan sekarang sudah gerak yang listrik, SMK Wijaya Putra siap mendukung. Siap banget ini untuk ini. Untuk sekarang ini yang otomotif ini sekarang masih fosil, siap mendukung. Iya, Tapi teman-teman sudah mencoba menyiapkan untuk yang ke depan. Iya. Nah, ini terima kasih juga kepada teman-teman dari Molina yang sudah membimbing adik-adiknya yang ada di sini sampai seperti ini. Itu yang selain Bapak Ibu guru, dari teman-teman yang sudah memang berpengalaman di Sidoarjo Sarun 2013 ya. Sampai sekarang banyak sekolah yang sudah didampingi. Itu yang dari saya. Oke. Terima kasih. Ini Pak Indra yang luar biasa ini. Ngomong-ngomong selalu mendukung. Harus mendukung ini tadi Mas Sabto ini kayaknya udah penasaran mau ngomong ini. Mas, ini saya mau tanya ini Mas. Dari Molina sendiri mungkin ada support untuk mobil listrik, mungkin bisa di Wijaya Putra atau mobil listrik di manapun itu supportnya biasanya apa Mas? Biasanya kalau dari SMK itu ya kita kayak diskusi, kita konsultasi gitu aja Pak biasanya. Hanya Terus, gitu aja. Iya, mungkin bisa itu. support hardware-nya mungkin. Oh, kalau misalkan mobil listrik mesinnya dari saya gitu, dari Molina gitu. Mungkin lebih ini Pak, kita diskusi, kita ajari bagaimana prosesnya, proses bagaimana pembuatan gitu ya kalau mobil listrik kayak kalau model kayak gini kan buat permulaan itu sangat bagus kan Pak ya. Inje. Nah biasanya itu kita sering-sering diskusi, kita evaluasi apa yang kurangnya gitu Pak. Terus kita kasih tahu caranya, prosesnya kita bikinkan apa softwarenya atau apa gitu. Tapi lebih ke arah ke bagaimana prosesnya gitu Pak. Jadi biar anaknya juga mandiri gitu. Biasanya kendalanya yang paling ya kendala-kendala yang ringan lah istilahnya. Pasti muncul yang ini. Itu biasanya dari mobil listrik sendiri gimana Mas? Selain apa namanya lowbat ya, tenaganya berkurang. Oh, mungkin kalau dari listrik itu kita kan masih kesulitan buat menentukan apakah kita itu mencari kecepatannya, apa torsinya atau gitu Pak ya. Oh, berarti nggak harus yang lebih cepat itu lebih bagus enggak ya? Ya, kita kan harus mempertimbangkan beberapa faktor Pak. Ya, harus mengkombinasikan itu. Sekali lagi untuk tim Molina ini dari Pak Agus ini ya. Ya. Pak, bagaimana ini Pak kalau misalkan kita mau menggandeng perusahaan-perusahaan yang lain ataupun menggandeng sponsorship yang lain terkait dengan mobil listrik itu berpeluang tidak Pak ini? Kalau berpeluang itu seperti apa sih Pak? Ya, menurut saya sangat berpeluang karena memang ini future kan. Kita berbicara future juga, kebijakan-kebijakan perusahaan juga ada yang konservasi energi juga, ramah lingkungan. Itu saya pikir peluangnya sangat besar. Mungkin juga mereka juga perlu branding seperti itu. Dari situ kita bisa ngemas misalkan, ngemas
mengikuti ajang kompetisi A, B, C yang misalkan skala nasional, skala internasional. Dari situ nanti perusahaan bisa interest untuk bisa mensupport juga, karena mereka juga ada program CSR. Selain itu juga perlu branding juga mereka. Saya Kalau pikir untuk kompetisi sendiri Pak, mungkin Iya. dari Molina, kalau untuk kompetisi sendiri selama ini kompetisi mobil listrik itu yang seberapa, apakah seperti yang mobil-mobil F1 gitu, seperti itu kah? ada kategorinya. Atau Jadi gimana Pak? ada kategorinya, banyak Ada kategori perlombaannya. Ada, kami pernah mengikuti kegiatan World Solar Challenge. World Solar Challenge ini mobil bertenaga listrik dengan menggunakan energi matahari. Kita jalan dari Adelaide sampai dari Darwin ke Adelaide, 3.000 kilo. Kalau dari kelas apa tingkat SMA SMK gini ada lomba-lombanya Pak? Kalau untuk SMA SMK belum ada. rasanya ya. Belum ada ya? Belum ada. Wah, berarti ini berpeluang banget untuk Berpeluang. menciptakan lomba-lomba seperti ini, nggih. Betul, siapa tahu mau bikin lomba go-kart. Oh, Bikin mantep go-kart ini. listrik misalkan. Go-kart listrik ya. SMK Wijaya Kusuma menginisiasi itu sangat Wijaya Wijaya Putra, Pak. Wijaya Putra. Nggih. Wah, ini Bisa berarti- menginisiasi itu, saya pikir bagus sekali. ya. Jadi semakin banyak kita yang berpikir ataupun memikirkan kendaraan listrik, itu nanti masa kita akan semakin besar. Iya, Sehingga berarti nanti kita peluangnya bisa memang bersaing. besar Pak ya. Mumpung ada Pak Ketua Yayasan ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke pemirsa, untuk kali ini keterangan dari Molina sangat luar biasa. Sebentar lagi kita akan hadirkan nggak lengkap rasanya kalau misalkan hanya sekedar dari orang luar. Bagaimana kalau kita hadirkan juga yang membuat ini dari siswa SMK Wijaya Putra. Tentunya tetap di sini, jangan kemana-mana, tetap di Ngosek. Oke. Kembali lagi di Ngosek. Baik, nah kali ini tetap dengan narasumber kita ya. Yang pertama ada Bapak Ketua Yayasan Bapak Indra, tetap saya tahan di sini dulu. Dan yang kedua ini yang sangat menarik ya. Bahwasanya kalau tadi ada tim Molina dari ITS dan sekarang pelaku utamanya ini yang membuat mobil listrik. Tentunya bersama dengan pembimbingnya. Selamat pagi menjelang siang Mas Arganata. Pagi ya, dan juga ada pembimbing di sebelahnya dari Mas Haris. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Iya, sehat ya selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini luar biasa ini. Mas Arganata ini kayaknya tegang banget ya. Ya, senyumnya sudah, kalau lihat senyumnya aja sudah apa ya, ceria banget ini. Oke Mas, saya mau tanya ini Mas. Iya. Ini kan mobil listrik Garuda Wijaya, Iya. ya kan? Yang dibuat oleh Mas Arganata sendiri atau sama tim? Sama tim. Oh, sama tim berarti ya? Iya, sama tim. Berarti jenengan mewakili tim pembuat ini? Iya, saya mewakili dari tim. Wah, sip ini luar biasa ini. Kenapa kok tercetus ide membuat mobil listrik? Kenapa nggak yang lain? Atau Karena- mungkin tank listrik gitu? Belum ya? Belum ternyata. Masih mobil listrik? Iya, mobil listrik. Ada kendala atau kesulitan ini?
Kendala waktu pertama kali dulu itu tentang penggerak. Penggeraknya ya. Iya, sering putus. Sering putus itu maksudnya sering mati atau sering putus itu? Lepas. Oh, lepas. Iya. Dari bodinya. Iya, kan dulu sempat pakai as roda. Kan digabung sama as roda gearnya itu sempat lepas. Oh, gitu ya. Terus yang kendala yang lainnya? Kalau kendala lain sih nggak ada kemudian. Oh, selain itu kemudian diganti dengan selain as roda tadi? As roda akhirnya dicoba kita menggabungkan antara roda sama motor dinamo tadi. Oh, gitu. Roda Iya. sama motornya tadi. Iya. Jadinya sekarang ini Iya, jadinya Garuda sekarang. Wijaya ini. Iya. Oke, ini sudah dites sejauh berapa kilo, Mas? Kalau dites jauh berapa kilo? Kira-kira Belum nyoba? belum. Belum nyoba sejauh ya? Mungkin masih area sirkuit ya, Area berapa sirkuit putaran saja, gitu ya? iya. Oke. Ini Mas Arganata ini mewakili tim pembuat mobil listrik Garuda Wijaya. Tapi kayaknya belum lengkap ini. Bagaimana kalau saya tanya pembimbingnya dari Mas Haris ini? Mas Haris, Garuda Wijaya hari ini di test drive. Secara resmi di test drive, kemudian sudah muter-muter ya, sudah berapa kali putaran di sirkuit Gelora Bung Tomo ini yang lintasannya juga cukup panjang, akan tetapi sampai sekarang tenaganya pun juga masih fight ya dari mobil listrik sendiri itu. Apa ini kok bisa sampai seperti ini mobil listrik Garuda Wijaya ini, seperti apa ini tipsnya ini? Jadi Garuda Wijaya ini speknya ini yang ada di atas mobil ini speknya termasuk yang luar biasa. Yang pertama kita sudah menggunakan baterai lithium ferrofosfat. Jadi baterai ini spesial itu selain bobotnya ringan, energi besar, umurnya juga Besar ya. Daya penyimpanannya juga besar ya. jadi dayanya itu besar, terus kemudian umurnya panjang, terus kemudian energinya juga besar. Butuh waktu berapa lama untuk membimbing ini tim ini? Kalau untuk waktunya berapa lama, kemarin estimasi sekitar 2 bulanan. Dari nol itu ya? Dari nol itu estimasi 2 bulan. Sebenarnya yang lama itu menyusun konsepnya. Konsep itu adalah bagaimana. Sebenarnya kita mau membuat mobil listrik yang bagaimana, yang kecepatan tinggi kan, yang mempunyai daya jarak tempuh yang jauh kan, atau yang mempunyai desain simple tapi bisa digunakan sehari-hari. Nah, konsep itu yang kita rapatkan bersama-sama dengan Mas Arga selaku perwakilan dari tim SMK Wijaya Putra. Kemudian setelah konsep ketemu baru mengerjakan seperti belanja, terus belanja alat, belanja bahan dan lain-lain. Nah, di sini perannya siswa lebih banyak. Bahkan kalau bisa presentase, saya boleh bilang 90% siswanya. Yang mengerjakan semua ya? Iya, jadi 90% itu siswa. Berarti Mas Haris ini hanya sekedar membimbing, oh ini loh, jangan dipasang situ, pakai ini gitu. Jadi saya hanya menginstruksikan lebih baik menggunakan cakram jenis ini, lebih baik menggunakan rem jenis ini, lebih baik menggunakan motor jenis ini, gitu aja. Terus kemudian bagaimana cara menyeting mobil dengan panjang sekian, kecepatan tinggi, tidak terbalik, itu saya hanya menunjukkan lebar bodi mobil harus sekian, maka di kecepatan sekian tidak akan terbalik itu. Jadi saya hanya menelurkan ini loh konsepnya, silahkan kamu buat, dan mereka bisa membuatnya hingga tes sirkuit selama berapa lap pun masih oke ya, istilahnya masih oke ya. Gitu. Oh gitu, wih, ini keren, luar biasa ini timnya dari Mas Argan. Nah, kalau ngomong-ngomong terkait dengan mengkonsep gitu, saya kembali lagi ke Pak Indra ini. Ngomong mengkonsep, Pak, ini kira-kira ada nggak dari Pak Indra harapan untuk kepada SMK Wijaya Putra, khususnya anak-anak TKR yang mobil listrik ini, Pak, ke depannya ini terkait dengan mengkonsep ini tadi, Pak? Oke. Yang pertama kita kembalikan tujuan dari SMK. Jadi kan mencetak anak-anak yang bisa mengisi lapangan pekerjaan.
Nah, kalau kita berbicara teknik otomotif ya, itu arahnya kemana? Nah, sekarang ini sekali lagi pasarnya adalah mesin fosil, ya kan? Betul. Bisa bekerja di industri tersebut, baik yang pakai diesel maupun petrol, gitu ya, bensin. Itu, tapi ke depan itu kan berbicara tentang ke depan arahnya itu dunia ini mengarah pada listrik. Berarti anak-anak juga siap ketika tantangannya ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, Nggih. lembaga pendidikan itu dalam tujuannya apa sih? Learning outcome, tujuan pembelajaran. Itu anak tahu apa, anak bisa apa, kan begitu. Kalau hanya teori itu tahu, tapi belum tentu. Nah, ini ada praktek. Disitulah mereka belajar tentang, oh ternyata kalau digandingkan mesin ini digandingkan motor ini digandingkan ke as bisa putus kan itu. Putus nyambung tadi kayak ya kayak hubungannya hubungan dia putus nyambung gitu. Itu di situ apa pengetahuan itu dia dapat dari pengalaman. Tapi jangan lupa, jangan berhenti di sini. Kalau untuk SMK-nya loh ya. Kalau untuk individu tim mereka sudah dapat ilmu itu, mereka sudah dapat pengalaman itu. Tapi kalau kita berbicara SMK, maka mereka pada tanggung jawab, ya dapat transfer knowledge, transfer experience kepada adik-adiknya nanti. Itu yang penting ke depan. Jadi agar adik-adik nanti yang kelas 1 atau yang nanti masuk lagi, mereka sekarang kelas 2 kan itu ya. Iya. Nanti harus mentransfer ilmunya tadi dan pengalaman dia tadi kepada adik-adiknya, sehingga itu menjadi pembelajaran organisasi, bukan pembelajaran individu saja. Ini harapan saya ke depan, ke tanggung jawab yang tim sekarang adalah transfer pengetahuan dan pengalamannya. Transfer pengetahuan dan pembelajaran ilmunya ya, saling pada sharing adik-adiknya. Ojo medit, Mas dikasih tahu pembimbingnya, jangan medit ilmu gitu. Oke. Tentunya kalau nyampe di sini aja ini belum aduh makin panas ini ya, belum selesai ini panjang banget ini kalau masih mau dikorek ini. Baik, tentunya jangan kemana-mana, tetap dengan saya Jo dan juga pada narasumber kami yang ada di sini di Ngosek Ngobrol Asek. Untuk kembali lagi dengan saya Jadi Ngosek. Baik, kita udah masuk di segmen terakhir. Segmen terakhir ini saya akan tanya masing-masing narasumber terkait dengan test drive mobil listrik Garuda Wijaya di SMK Wijaya Putra yang dilaksanakan di sirkuit Gelora Bung Tomo Surabaya. Baik, kepada narasumber yang paling jauh di sana, Mas Arga, saya mau tanya, ini sudah dites mobilnya yang dibuat, sudah dites? Sudah. Mas Arga, dalam hati Mas Arga ini sendiri
apa yang ingin disampaikan pada semuanya? Yang ingin disampaikan adalah kita jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Ya, Apapun itu ya. Ya, apapun, Membuat jangan pernah apapun ya. putus berencana, asa. ya. Ya. Baik, baik, ini luar biasa. Ingat, jangan pernah putus asa. Ini kalimat sederhana dari Mas Arga tapi penuh makna yang luar biasa. Mas Haris, untuk menutup kesimpulan ini mobil listrik ini, Mas Haris seperti apa ini? Jadi kesimpulan saya adalah yang pertama, jika SMK itu bisa membuat kendaraan listrik, maka dia membuat kendaraan apapun itu bisa. Gitu ya. Intinya begitu. Berarti peluangnya besar lagi ini ya. Peluangnya besar lagi. Jadi saya sebagai guru pembimbing mengajarkan bagaimana membangun sebuah mobil listrik itu adalah untuk murid-murid saya ke depan. Jadi besok itu ke depan itu bisa membuka lapangan kerja baru. Baik. Atau bisa membangun sebuah karya. Jika dewasa dia nanti membangun sebuah karya yang bisa digunakan oleh orang banyak. Hehe. Buat karya yang bermanfaat untuk orang banyak. Luar biasa ini. Dari Pak Indra, monggo Pak. Simpulan dari kegiatan kali ini, Pak. Ya, selamat kepada tim baik mahasiswa maupun guru pendamping. Apa yang diangankan sudah terwujud. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga hal ini tetap ada di Wijayaputra. Berarti konsistensinya ya. Konsistensi, jangan sampai ini berhenti terus menjadi kenangan saja. Karena ini adalah ke depan. Artinya harus semakin berkembang. Iya, Dan ini perlu memang dukungan dari guru pendamping, dari pihak sekolah, termasuk dari pihak orang tua. Itu sangat besar sekali dukungannya, dan kami dari yayasan siap mendukung Alhamdulillah. kebutuhan siap tersebut. mendukung ini. Baik, itu yang bisa saya lihat dari aktivitas hari ini. Oke. Terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir untuk semuanya. Satu kata untuk SMK Wijayaputra. semangat. Semangat. Satu kata untuk SMK Wijayaputra. Pantang menyerah. Pak Indra? Bisa. Bisa, oke. Oke, terima kasih semuanya pemirsa, dan terima kasih juga para narasumber yang ada di sini sekarang bersama saya. Tetap pantau terus di channel kami di MKTV, tentunya dalam acara yang sangat menginspirasi kita semuanya. Di mana lagi kalau bukan di Ngosek. Ngobrol asik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah